ila anqal fa'alid qalbak bihadil hiyal famsahu ayyahru ma'ak bi sholatik fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah wasyahwi fa huwa minal istighfar wa takfir ahwaj fa idza hadara qalbuk fala tatruk al-iqamah wa in tawahdak wa in intazarta hudura jama'atin wa fa'adzim sum'akim fa idza aqamta fahmi wa qul fi qalbik uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Jadi kemarin dijelaskan untuk menjadikan ibadah dan sholat kita lebih khusyuk, kita menghadirkan orang-orang yang mulia dari guru kita, orang tua kita. Kemudian kita disuruh untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Maka itu akan menjadi obat. Fa'alid qalbak bihadhil hiyal fa'asar ayyahdur ma'aka fi sholati. Maka dengan demikian diharapkan agar kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan ibadah dengan hadirnya kita. Karena kemuliaan ibadah itu tergantung daripada kehadiran hati, ya. Jadi ingat baik-baik, kemuliaan ibadah tergantung dari kehadiran kita masing-masing. Anda sholat di masjid Adz-Dzakirin, Anda sholat di rumah dengan hadirnya hati, ya, itu akan terasa lebih khidmat, lebih nikmat daripada Anda sholat walaupun di hadapan Ka'bah tapi tidak dengan hadirnya hati. Nah, kemudian fa'innahu, ya, lanjutannya itu setelah kalian punya hati itu hadir, fa'innahu, karena sesungguhnya laisa laka, tidak ada, laka ialah bagimu, min sholatika, dari sholatmu, illa ma'aqalta, kecuali sesuai dengan apa yang ada pada pikiranmu, atau sesuai dengan tadabburnya, pemikiran. Jadi hasil daripada sholat kita tergantung dari pemahaman kita atau dari apa yang menjadi tadabburnya kita minha daripada sholat. Jadi kalau kita bisa menikmati, ya, ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita berdiri di hadapan Allah, kemudian kita bisa menghayati bacaan-bacaan yang kita baca, maka apa yang kita dapat sesuai dengan pemahaman kita atau tadabburnya kita. Wa amma ma ataita bihi, sedang adapun ibadah atau sholat yang kau laksanakan dengannya, ma'al ghaflah, dalam keadaan lalai atau lupa. Lalai maksudnya ghaflah, wasyahwi, dan juga lupa. Jadi kalau kalian melaksanakan sholat dalam keadaan lupa juga lalai, ya, fahuwa ilal istighfar wa takfir, maka sholatnya Anda itu membutuhkan istighfar dan membutuhkan tebusan, begitu. Artinya sholat yang tidak dihadiri oleh hati kita, sholat yang tidak dalam keadaan sungguh-sungguh. Nah, maka sholat tersebut membutuhkan istighfar.
atau juga membutuhkan kafarah, tebusan. Dengan apa? Min shadaqatin wa nahwiha. Jadi salatmu disedekoi. Disedekah. Jadi ulama dulu itu kalau salat tidak khusyuk, habis salat ya ambil uang itu 5.000, 10.000, ini sedekah. Untuk apa ini? Sedekah salat saya. Kenapa? Tidak khusyuk. Main-main, sholatnya lupa. Nah, itu ulama dulu itu sering begitu mengajarkan. Ya, jadi kalau kata para ulama, istighfar, takfir, ahwaj, ia lebih dibutuhkan. Artinya sholat itu lebih membutuhkan kepada itu istighfar, kemudian tebusan. Kenapa? Karena sholatmu itu ya, yang tidak diiringi oleh hati itu tidak begitu berkesan, ya. Maka ulama kita menganjurkan atau menyatakan agar dalam sholat kita itu ada khusyuk, walaupun tidak semua, walau fi juz'in minha. Jadi ada ulama mengatakan wajib hukumnya, wajib, tapi tidak termasuk syarat-syaratnya tidak termasuk syarat sahnya sholat gitu. Laisa syartan as-sihhah as-shalah, kama afada Syekhana Ahmad An-Nahrawi. Menurut Imam An-Nahrawi, khusyuk itu bukan syaratnya sholat, tapi merupakan kewajiban bagi sholat kita. Paling tidak sebagian. Contohnya, ketika kita takbiratul ihram, usahakan Allahu Akbar, kita khusyuk. Nah, nanti setelah itu pikiran kemana-mana, kembalikan lagi, gitu. Kemudian faidha hadara qalbuk, faidha hadara, maka jika sudah hadir qalbuka, apa hatimu. Jadi kalau sudah siap mau salat ini, nih lihat ke sini. Bagus. Mulai siap, mancinglah sepak, hati sudah hadir, sudah siap, ya. Maka jangan lupa, jangan tinggalkan bacaan iqamah. Ya, iqamah itu boleh, perempuan boleh. Iqamah perempuan kalau adzan tidak boleh. Adzan lagi lah laki. Gitu. Nah, cuma tetap lebih utama kalau ada laki-laki. Kalau jamaah perempuan, ya jamaah perempuan itu ya iqamah ada waktu. Wa in kunta wahdak, sekalipun ada siapa engkau, ialah sendiri. Walaupun salat sendiri tetap disunahkan iqamah. Jadi dengarkan baik-baik. Siapa jangan ke TV, ya ke kaki. Tetap disunahkan iqamah walaupun salat sendiri. Jelas ya? Tuh. Kenapa? Ya. Karena iqamah itu merupakan pembuka daripada li'annaha, karena sungguhnya iqamah itu al-iftitah lis-shalah atau liftitah lis-shalah, untuk membuka begitu. Wa in tadarta, dan jika menanti siapa Anda, menunggu hudur jama'atin, kepada hadirnya jamaah, ghairaka, selainnya Anda, fa'adzin, maka silakan adzan. Silakan Kalau diperkirakan masih menunggu ada jamaah, disunnahkan adzan. Disunahkan
adzan. Tsumma aqim, kemudian baru iqamah. Kenapa demikian? Karena adzan tidak disunnahkan bagi orang yang mau sholat sendiri. Ya, adzan tidak sunnah bagi orang sholat sendiri. Disunnahkan kepada orang yang mau jamaah. Gitu. Wa hadzal kalam min anna al-adzan la yudabul munfarid. Mabni ala qaulil qadim. Itu menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang qaul qadim. Ya. Tapi di sini juga ada yang menganjurkan, ya. Ini ada istilahnya kaul jadid gitu ya. Tetap dianjurkan. Cuma cacing ranying kan ada, membaca ketipu, gitu ya. Takut biorek ya, apa roh gitu. Tapi lebih afdal yang mana, Ustaz? Misalnya sholat sendiri daripada adzan, ada yang boleh atau yang tidak? Nah, di sini sebentar dulu. Jadi kalau menurut kaul qadim itu tidak disunahkan. Kalau menurut kaul jadid Imam Syafi'i ya, sama-sama Imam Syafi'i itu dilemahkan. Ya. Jadi kalau kita itu mau sholat sendirian, kalau ingin ikut kaul qadim, tidak usah pakai adzan. Kaul jadid pakai a. Nah, cuma di sini lebih kuat yang adzan. Lebih kuat yang adzan. Begitu ya? Terus gimana? Ya tidak apa-apa. Tetap disunahkan. Cuma jenging ranying. Jenging ranying. Bola dek kancana. Gitu kan? Ya, tapi tetap pahalanya ini hebat gitu loh. Hebat. Karena apa? Karena termasuk tanda-tanda kekuatan agama itu sebenarnya banyaknya tempat yang diadzani. Alhamdulillah ini kita punya Indonesia, kita punya Jawa Timur, kita punya Bondowoso. Adzan itu tak kurang. Alhamdulillah, masjid, mushola, adzan. Ini menunjukkan kuatnya agama gitu. Kayak kunci apa aja ngerti orang. Ya. Tapi ada yang tak iya adzan kan gitu kan. Makanya orang yang sering dengar adzan itu bagus. Bagus. Hebat. Besok di barzah dapat kemuliaan dia karena sering mendengar adzan. Yang mau bisa aja kini ngakim lo lepas entare. Karena ada kemuliaan mereka yang sering mendengarkan adzan itu. Ya, ada kisah itu seorang ulama ketika dibawa jenazahnya kemudian berhenti, tidak jalan ketika adzan dikumandangkan. Semua orang terkejut, ada apa ini? Terasa berat, terasa bingung itu orang. Selesai adzan diangkat, enak lagi nyaman. Apa kata santrinya? Oh, ini guru saya. Kalau adzan tidak mau aktivitas, semua ditinggalkan. Ya, semua dilepas karena merasa dipanggil oleh Allah. Ya. Tapi kan langsung sholat itu, bukan mendengarkan saja. Iya, ya paling tidak dia menghormati panggilan, walaupun tidak langsung sholat, karena mungkin kita dalam kondisi ada kegiatan atau kita dalam perjalanan atau bagaimana gitu kan. Yang penting sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya. Karena ini merupakan takhfif ya, keringanan yang sengaja Allah berikan. Kata Rasulullah, yang penting dikerjakan tidak di luar waktu sholat. Ya kalau kita kerjakan di awal waktu lebih utama. Tapi juga tidak boleh
kemudian ketika kita bekerja kepada seseorang, gitu kan, benih bektun laut, adan laut kadang gitu, mak laut ben, adan yang bola, hari kita bektun istirahat. Jadi karena ada keseimbangan nanti. Jadi itu ya, tetap lebih utama adzan. Jadi ada perbedaan antara kaul qadim dengan kaul jadid. Adzan untuk seorang sendiri. Kemudian faida aqamta, maka ketika Anda sudah berdiri, ya, ancinglah mari iqamah, fanwi, maka berniatlah engkau. Niat. Waqul fi qalbik, ucapkan di hatimu inda takbirat, ketika takbirnya engkau. Ya. Enten fi qalbik, di hatimu, uaddi fardhu dhuhri, kepada akan melaksanakan fardhu lillahi ta'ala. Jadi niat seperti yang biasa kita baca itu, usolli fardhu dhuhri. Begitu. Niat ai istihdar an-niyah, menghadirkan niat, ya, untuk kalian bisa membedakan, ya, mana sholat yang akan dikerjakan. Artinya kalau sholat fardu ya fardu, sunnah ya nah, begitu maksudnya ini. Istihdar ini begitu. Niat di hatimu, ya. Wal yakun dzalika, hendaknya ada ketika Anda melakukan niat itu, hadiran fi qalbik, ia hadir di hatimu, inda takbirik, ketika engkau bertakbir. Ketika jadi para takbir ini kan niat sebagus. Wala taghrub, dan jangan engkau hilangkan anka dari engkau, agar tidak hilang an-niyat apa niat, qoblal farad, sebelum selesai minat takbir, daripada takbir. Jadi mun kita maria Allahu Akbar, takbirnya jangan hilang di hati. Maksudnya begitu, ya. Jangan hilang di hati. Kalian lihat baik-baik. Ada dua cara kata para ulama takbir itu. Nih lihat. Jadi ada yang takbir begini, ngangkat pas Allahu Akbar. Jadi ketika tangan sudah mulai di atas, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Itu ulama. Ada yang diangkat langsung Allahu Akbar. Cuma guru kami menyatakan lebih utama ketika bukan ketika di atas, gitu ya. Nih jadi ngaki. Oh dia tak tahu dikit tentang. Jadi kalau sholat, dengarkan baik-baik, lihat. Yang paling baik itu mulainya niat ketika kita mengangkat tangan. Bacanya Allah, gitu ya. Nah. Ada yang begini, yang kak kada buru macam Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang Allah. Nah, cuma yang lebih utama ketika ngangkat sudah Allahu Akbar. Jelas ya. Nah. Dan niat itu harus tetap ada, bersinggasana di hati kita. Tidak boleh hilang. Wala taghrubu, dan tidak hilang an kadar engkau niat apa niat qabla al-faragh, sebelum selesai minat takbir takbir. Warfa yadaik, kemudian angkatlah kedua tanganmu inda takbir, ketika takbir. Ini sunnah ini ya. Ba'da irsalihima, setelah melepaskan keduanya awalan pertama kali. Jadi sebelum takbir ocol kada tanang gini ya. Jadi jangan langsung gini, jangan. Lepas dulu tangannya. Lepas. Sebelum takbir dilepas dulu. Kemudian angkat ya ila hadwi mankibaika, sampai pada dua bahu ini. Nah, ria. Sampai ria.
dua bahu. Wa huma mabsutatan, dan kedua tangan ini dilepas. Wa asabi'uhuma, dan kedua jari-jarinya tangan ini mabsuratun, dilepas ya, dilepas gini, jarinya juga dilepas. Wala takallaf dhammaha, dan jangan kalian paksa untuk gini. Apa sakit? Tak boleh takbir merkum, tak boleh. Ya. Wala tafrijaha, dan juga tidak boleh pemekar. Nah, misaki, mau takbir tidak boleh begini, tidak boleh terlalu mekar. Segini aja, dilepas. Luruskan ke ini pundak, ya. Warfa yadak bihaitsu tuhadi bibhamaik syahmatai udunaik. Usahakan Anda mengangkat kedua tangan itu, melepasnya ibu jarinya lurus dengan daun telinga. Nih. Jadi ibu jarinya nengkok kopeng, ingat ya. Jari-jari, tapi ini lurus ke bahu, ya. Ini. Wa ru'usi asabi'ik, dan ujung-ujung jarimu a'la udunaik, ialah sampai di atas daun telinga. Begini. Nih. Jadi ini jari-jarinya ini lurus dengan atasnya telinga ini. Nah, coba, Abas praktek. Benih dah ya benih. Ya, gini ya. Gini. Ini yang ada dalam kitab Bidayah, dan ini yang dipakai oleh banyak ulama. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan gini. Ya, tetap ininya dia didapatkan tapi sama gini. Wa tuhadi bikaffaik, ini tadi ya gini. Ya, disepakkan gini. Telapak tangannya ini disepakkan gini ke depan. Bikaffaika, dengan kedua telapak tanganmu. Mangkibaika, kepada ini. Ya. Bahu ini, pasepak. Begini. Yang lurus pasepak ini. Fa idza istaqarta, dan jika sudah tetap, ya, kedua tangan ini fi maqarrima, dalam tempatnya ini, fakabbir, kemudian takbir, summa arsilhuma, kemudian Anda melepaskan kepada keduanya, birifkin, dengan cara yang lembut. Ocol pas. Allahu Akbar. Yang lembut, jangan akbar, jangan. Ngangkatnya pelan juga, melepasnya juga tidak usah tergesa-gesa. Birifkin, dengan lembut. Wala tadfa yadak inda raf'i wal irsal ila qaddam daf'an, dan tidak boleh Anda itu mengangkat keterlaluan sampai ke belakang gini, juga melepasnya ke bawah tidak boleh keterlaluan. Ya. Mengangkat terlalu tidak boleh, mengembalikan juga terlalu tidak boleh. Cakru kaburu, benih senam ya, ini ngalak biasa. Allah gitu ya. Nih, gini kan ada yang senam itu. Beda ini, beda. Gitu ya. Jadi wal irsal ilal qaddam daf'an wala ilal khalfa raf'an. Tidak boleh pas keterlaluan diangkat begini, tidak boleh juga dilepas keterlaluan begitu, tidak boleh. Yang nyaman gitu, yang enak. Wala tanfudhuma, dan janganlah Anda melempar, ya.
tangan itu yaminan wala shimalan, baik yang kanan atau yang kiri. Jadi cok gini, jangan gini, jangan dilemparkan, biasa gitu, biasa. Dan niat itu didengarkan baik-baik. Kalau kata para ulama, yang paling bagus itu takbir ini Allah di hati ini sudah mulai niat saya sholat zuhur 4 rakaat. Kalau jadi makmum jadi makmum. Gitu. Kalau imam tidak wajib. Yang penting itu niat saya sholat zuhur, itu sudah cukup itu. Perkara ngadep kiblat 4 rakaat ini tambahan. Kenapa? Jelas 4 lah menurut tak kira tolokan gitu kan. Gitu. Kecuali kita itu jamak ya atau qasar gitu. Nah, tapi yang dianjurkan usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi. Nah, kadang kan ada orang itu was-was. Iya. Allah gitu kan. Ada apa? Ngocak ta'abur masalah, takut ta'abur. Allah. Takut minta sepak. Allah lepas sepak tasabur aku gitu maksudnya. Nah, karena adanya was-was itu kebanyakan ya. Ini kalau makom kita itu kurang mantap ngajinya. Ya, kurang sungguh-sungguh. Karena gampang sebenarnya. Ya. Jadi sudah angkat tangan niat, tidak usah ragu sudah karena sudah belajar. Sama dengan orang mau belok ketika jalan ada tikungan, Anda naik sepeda motor, mau belok sudah ke kanan ke kiri. Terus lagi, abilu cenderan dan merela. Belum ya. Allah. Jadi ketika sudah niat belok, takbir Allah, sudah sah itu. Niat salat zuhur 4 rakaat, akbar Allahu akbar. Niat salat zuhur makmum Allahu akbar, sudah cukup. Jadi jangan dipaksakan. Aku aja 4 rakaat ngadep kiblat Allah dikira. Repot gitu. Ya. Nah, itu boleh. Kalian taruh di depan boleh, kalian taruh di belakang juga boleh, gitu kan? Yang penting ketika kita dalam keadaan takbiratul ihram, paling bagus niat ruah, mare sampai takbir. Sholli Allah. Nah, ketika Allah sampean sudah di hati, saya mau sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum. Sudah selesai. Itu di hati. Itu kan bisa segera karena hati itu sangat istimewa gitu, istimewa. Beda dengan lidah, beda dengan pikiran. Jadi niat itu sudah cukup. Makanya tadi kalimatnya agar kamu itu menggunakan hatinya, ya. Jadi waqul fi qalbi, berucaplah dalam hatimu. Nah, sementara yang kita baca biasa itu, kalau kata para ulama itu sunnah untuk menguatkan hati. Tidak wajib usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi. Tidak wajib itu. Yang wajib di hati, bukan di sini. Anda baca di lidah usolli fardhu dzuhri, tapi hati tidak niat, tidak sah. Anda tidak baca usolli tapi hati niat, itu yang bagus sama-sama baca, lidah baca, hati juga Kenapa? Karena setiap lidah membaca membantu kekuatan hati. Maksudnya gitu. Itu kata para ulama. Jadi dipakai usolli fardhu dzuhri. Usolli fardhu dzuhri. Tak dapat, tapi baca sebelum takbir ya. Usolli fardhu dzuhri. Macam Allah usolli fardhu dzuhri. Lah, salbut gitu. Tuntunannya baca dulu usolli fardhu dzuhri mare lillahi ta'ala, angkat pas. Nah, ini akan masuk kita itu punya hati. Niat saya sholat zuhur jadi makmum 4 rakaat jadi makmum Allahu akbar, sudah selesai. Gitu. Ya. Kalau ragu maunya sholli lillahi ta'ala Allahu akbar, sudah. Niat sholat zuhur makmum lillahi ta'ala Allahu akbar, sudah. Itu di hati. Jadi ini yang bisa kita sama-sama pelajari dan ingat takbir ini sangat diperhatikan oleh para ulama.
takbir ini sangat mulia. Jadi kalau orang takbirnya bagus, biasanya nanti sampai selesai itu bagus. Karena sholat itu biasanya permulaannya adalah takbir. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Kemudian muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Nah, setiap awal ya yang baik, kalau pembukanya baik, biasanya ke depan itu baik. Hanya usahakan kalau kalian tidak bisa khusyuk, paling tidak di saat takbir dan takbirnya yang benar. Ini tadi sudah dicontohkan Pak Bunder, sehingga takbir yang benar. Tak usah roniro orang yang tak jelas, ya. Boleh takbir sejak tekina Allah, boleh kan takbir gini itu, Allah gitu. Ngalak CC ini sudah yang kalian belajar nih. Jadi jari-jarinya ya lihat, Abos, tidak terlalu rapat, tidak terlalu ini biasa gini. Nih. Jadi posisinya jari-jari kita begini, ya. Yang ini lurus telapak tangan ini dengan bahu, dan jari-jari kita lurus dengan daun telinga. Ujung jari ada di atas daun telinga ini. Nah, ini yang sempurna, ini yang bagus. Yang bagus. Ngariya lah, ngariya. Jadi menghadap kiblat. Jangan terlalu ke belakang, ya tadi sudah ada, dan jangan dilepas cepat. Cepat, Allahu Akbar, lah. Biasa, Allah. Berakhirnya sampai ro terakhir, Allahu Akbar. Jadi boleh Allah ketika di atas, boleh dari bawah ke jelas. Cuma yang diajarkan guru kita lebih utama mulai dari bawah. Allahu. Semoga manfaat ya. Semoga barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kata para ulama itu juga niatkan ketika takbir gini, ya, mengangkat hijab antara kita dengan Allah. Kemudian begini menutup pintu-pintu neraka. Jadi takbir itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan nih, jadi ngaki ada seorang ulama menceritakan di zaman Rasulullah itu, di zaman Rasulullah ada orang sholat naruh unta atau kuda, kemudian unta atau kudanya itu hilang. Tersinggung. Setelah itu susah itu orang, sedih sekali, susah sekali. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu susah, kenapa kamu sedih? Kami punya unta hilang. Tapi Rasulullah tahu ini tidak akan hilang, ini ada. Kegun lenjalana. Makanya sampean umpamana istilahnya tawakal, tali yang bertepang, kunci bertepang. Meledak lenjalana. Rasulullah mengatakan, saya pikir kamu tidak nutupi takbir. Dianggap tidak mengikuti takbiratul ihram. Karena orang yang tidak menutupi takbiratul ihram itu sebenarnya eman, kata Rasulullah. Eman. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau tidak nutupi takbiratul ihram, mereka itu nangis, sedih, tak kejebak takbiratul ihram bareng imam. Tapi juga kita tidak boleh tak berkah. Umpamanya di saat takbir tak berkah, tidak boleh juga. Nanti ada keterangan dari Rasulullah, kamu jalan yang biasa, nyampe di tempat ibadah, dapat di mana imam kamu ikuti. Oleh di rakaat, norok di rakaat. Coba sampai kau berkah, sampai langsor pas Allah. Sampai langsor apa aja, Allah. Begitu. Kata Rasulullah ketika ada sahabat salat pengharapan Maria Pojong buka buru ngangsor tanya ki, kenapa kamu kok begitu? Kami lari ya Rasulullah, takut ketinggalan rakaat. Apa kata Rasulullah?
jalan yang biasa. Yang biasa. Nanti kamu ketinggalan, ikuti apa saja yang bisa kamu temui. Jadi kalau menemukan rakaat kedua, ikut rakaat kedua. Yang penting setelah selesai nambah. Jangan salam dia gitu kan. Dan rakaat norok salam itu sudah selesai. Itu. Nah, itu kadang ada itu anak-anak ini yang tidak tahu, tidak ngaji. Jadi imam lah oleh serokat norok, imam salam norok salam dia. Wirid dia udah asal Quran aja. Tambahin, sempurnakan sebagaimana yang menjadi rukunnya sholat. Semoga bermanfaat, barokah semuanya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, sekarang itu ada gunung, iya, yang rawuh di Bondowoso ini. Abad kok masalah. Nah, ini kita hati-hati ya. Kita mohon kepada Allah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Hati-hati. Dan kita doakan juga tetangga, lingkungan masyarakat yang sakit semuanya diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah. Dan juga kalau ada yang bingung, ada yang muskil, ya seperti kemarin ada orang bertanya kepada kami, Ustaz, kalau nanti kita menerima kue Natal, kita menerima hadiah Natal, itu bagaimana dari saudara-saudara kita itu? Ya. Andaikan pola ibadah di antara panjenengan, ndik karim, ndik teman, kemudian kasih hadiah, itu kalau boleh dimakan, tidak apa dimakan. Ya. Ya, beri jajan tidak apa-apa. Tapi kalau diberi sesuatu yang tidak benar, tidak boleh diambil. Omong beri kitab Injil atau artikel yang mengajak kepada agama Kristiani, itu kita bakar. Kenapa? Karena Injil yang ada sudah tidak benar, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dibakar. Itu kalau kata para ulama. Ya Allah, ayo sama-sama kita baca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah setiap malam dan hari Selasa, minta diselamatkan dari berbagai macam bencana. Yang sudah tertimpa musibah, kita doakan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ganti kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya Allah, Engkau jaga kami semua, Kau jaga seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebenarnya doa ini khusus malam dan hari Selasa, tapi ini masih ada Akharus Selasa, ya, Akharus Selasa. Jadi ini khusus malam dan hari Selasa. Tapi karena kita doa untuk ini ya, sudah kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, Al-Fatihah. Iya, Allah. Kini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim